Bab 16-20. Bab 16, berikan kontrak kembali ke Euro. Upacara penandatanganan kontrak resmi dengan HAF akan diadakan pada jam 9 pagi dan akan disiarkan secara langsung serta diumumkan secara resmi kepada publik. Tampaknya, mengenai perang antara Tang Ning dan Mo Euro, HAF telah memilih pihak Tang Ning. 3 tahun telah berlalu sejak Tang Ning terakhir menghadiri acara seperti ini, dia hampir lupa bagaimana rasanya. Tapi, begitu dia mengenakan gaun punggung rendah berwarna krem dan perhiasan yang dia sponsori, dia sekali lagi bersinar dengan percaya diri. Long Jie meninggalkan rumah dengan baik dan lebih awal untuk pergi ke Hyatt Regency. Karena dia adalah asisten Tang Ning, Mo Ting telah memberinya izin khusus untuk memasuki villa mereka sesuka hatinya. Dia awalnya menyiapkan gaun untuk Tang Ning, tetapi ketika dia memasuki lemari pakaian besar yang Mo Ting berikan kepada Tang Ning, dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia memang Presiden Hairui, murah hati dengan selera yang bagus. Long Jie memuji. Tepat pada saat itu, Mo Ting keluar dari lemari pakaiannya sendiri. Begitu dia melihat Tang Ning, dia menoleh ke Long Jie, aku punya sesuatu yang harus kukatakan pada Tang Ning. Oke, aku akan keluar sebentar. Long Jie berbalik dengan pengertian dan menutup pintu saat dia pergi. Tang Ning berdiri di depan cermin sambil tersenyum manis pada Mo Ting, segar dan elegan seperti bunga bakung yang mekar. Sulit bagi seseorang untuk tidak mengalihkan semua perhatian mereka padanya. Apa yang ingin kamu katakan padaku? Mo Ting tidak mengatakan sepatah kata pun, sebaliknya, dia mengambil langkah besar menuju Tang Ning dan memeluknya dari belakang. Dia kemudian memutar lehernya sehingga dia bisa menutupi mulutnya dengan, aku ingin menciummu dan bahkan lebih, aku ingin memujamu. Aku akan terlambat. Tang Ning juga tidak ingin berpisah dengan bibir Mo Ting. Aku akan menonton siaran langsung. Tang Ning menganggukkan kepalanya dengan puas. Dia mengaitkan lengannya ke lengan Mo Ting saat mereka keluar dari villa bersama. Sejujurnya, siapapun yang melihat pasangan itu akan percaya bahwa mereka adalah pasangan yang sempurna. Tang Ning seperti salju putih yang memancarkan rasa kemurnian, sedangkan Mo Ting memikat seperti malam gelap yang berbahaya. Long Jie terpikat oleh pemandangan pasangan itu, seperti inilah seharusnya pasangan yang sudah menikah, tidak seperti Han Yufan si brengsek, yang tidak akan begitu enak dipandang. Beberapa saat kemudian, Tang Ning naik ke mobil dengan bantuan Long Jie. Dalam perjalanan, Long Jie berbicara sambil mengemudi, penandatanganan kontrak akan dilakukan pada jam 9 pagi, kita harus tiba pada jam 8.50 pagi, tepat. Pengaturanmu selalu tepat sasaran. Tang Ning melihat ke bawah dan menggesek ponselnya. Pesawat akan berangkat jam 3 sore dan Mo Euro telah mengatur anti-fans untuk menghentikanmu di bandara. Di antara para fansnya, mereka telah mendiskusikan rencana untuk membuatmu terlihat buruk. Salah satu dari mereka akan menemukan kesempatan untuk mempermalukanmu dan yang lainnya akan berpura-pura menjadi orang yang lewat dengan tujuan untuk membelokkan penilaian orang yang melihatnya. Long Jie mengerutkan hidungnya dengan jijik. Ini adalah sesuatu yang dilakukan anak-anak sekolah dasar dan sayangnya, tindakan kekanak-kanakan seperti ini sepertinya selalu paling menyakiti orang lain. Semua informasi ini, bagaimana kamu mengetahuinya? Tang Ning cukup terkejut. Karena aku memiliki Xiao Hao yang bersembunyi di antara mereka, Long Jie bersenandung dengan bangga, kita akan membiarkan anak-anak ini bahagia sebentar, setelah video dirilis, kita akan melihat wajah siapa yang ditampar lebih keras. Tang Ning tertawa saat dia menggelengkan kepalanya. Mo Euro tentu memiliki kemampuan untuk mengumpulkan anti-fans. Sebagai perbandingan, jumlah penggemar aktifnya tampak menyedihkan. Namun, masih ada beberapa yang menantikan penampilannya di bandara. Pukul 8.50, tepat waktu, Tang Ning tiba di hotel tempat penandatanganan kontrak akan berlangsung dan berjalan di karpet merah di depan para wartawan. Long Jie telah memilih untuk tiba pada pukul 8.50 karena lebih awal, Tang Ning akan merendahkan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia harus memastikan mereka tidak akan terlambat, jadi Long Jie mengatur semuanya dengan sempurna. Tang Ning, setelah permintaan maaf publikmu, kamu menghilang. Ketika kamu muncul lagi, kamu mengambil kontrak Mo Euro, apakah ini semua adalah bagian dari rencanamu? Mo Euro merilis foto dirinya bekerja keras untuk berdiri lagi pagi ini, apakah dia menuduhmu mencuri kesepakatannya? Tang Ning, apakah kamu berencana untuk kembali? Tang Ning tersenyum sepanjang waktu tanpa menjawab pertanyaan wartawan. Setelah memasuki hotel, dia mendengarkan pengaturan HAF dengan cermat dan bekerja sama sesuai dengan itu.
Di sisi lain, Han Yufan, yang awalnya dimaksudkan untuk menghadiri penandatanganan tidak dapat hadir karena dia sibuk, jadi Tang Ning malah ditemani oleh asistennya. Ini memberi kesan pada publik bahwa Tang Ning dan Tianyi Entertainment berada dalam hubungan yang buruk. Namun, Han Yufan memang sedang sibuk ditahan oleh Mo Yurou. Tidak mungkin dia mengizinkan Han Yufan menghadiri penandatanganan dan mendukung Tang Ning. Hiburan Hairui. Mo Ting sedang duduk di kantornya menonton siaran langsung. Di layar, Tang Ning tidak tampak menuntut, dia pendiam dan cantik tetapi sulit untuk diabaikan. Saat penandatanganan kontrak berakhir, Mo Ting menelepon asistennya melalui interkom. Siang ini, kirim 4 pengawal untuk melindungi Tang Ning sampai dia naik ke pesawat. Ya, Mo Ting tahu, mengenai kesepakatan juru bicara ini, di permukaan semuanya tampak lancar, tetapi kenyataannya, ada lautan yang ganas di depan. Setelah penandatanganan kontrak, Tang Ning dan pendiri HEF duduk untuk makan siang bersama. Jam 1 siang, Tang Ning meninggalkan hotel untuk langsung menuju bandara. Semakin dekat mereka ke tujuan, Long Jie semakin gugup. Tang Ning, aku akan mencoba yang terbaik untuk melindungimu. Kamu juga harus melindungi dirimu sendiri. Long Jie, apa menurutmu aku belum mempersiapkan diri? Tang Ning tersenyum seperti biasa. Saat ini, semuanya ada dalam kendali mereka. Apa yang perlu ditakuti? 3 tahun yang lalu, dia sudah mengalami segalanya. Tidak lama kemudian, Long Jie keluar dari mobil terlebih dahulu. Setelah mengeluarkan barang bawaan, dia membantu Tang Ning keluar juga. Awalnya, tidak ada yang memperhatikan mereka berdua. Namun, begitu mereka melangkah ke bandara, sekelompok penggemar berlari dengan membawa bunga untuk menyambut mereka. Bunga-bunga itu disodorkan ke tangan Tang Ning, tetapi sebelum dia bisa memegangnya, bunga-bunga dan hadiah lainnya jatuh ke lantai. Tang Ning tahu orang-orang ini ada di sini untuk menimbulkan masalah, jadi dia segera meminta maaf. Maaf, saya belum mendapatkan pegangan. Itu tidak sengaja. Seolah-olah itu tidak disengaja, jelas itu adalah niatmu. Aku juga melihatnya. Kamu sengaja membuangnya. Dalam sekejap, semua orang tercengang. Mengenakan kacamata hitam dan masker wajah, para penggemarnya kecewa saat melihat hadiah mereka dianiaya. Tang Ning, apa artinya ini? Kami memberimu bunga karena kami menyukaimu, bagaimana mungkin kamu membuangnya ke lantai? Bahkan selebritas terkenal pun tidak akan melakukannya, tidak berani memperlakukan penggemarnya seperti ini, apalagi orang sepertimu yang belum terkenal. Anti-fans memicu spekulasi di antara orang-orang yang lewat saat mereka mulai angkat bicara, hanya pada kepribadianmu saja, bagaimana kamu bisa? Dibandingkan dengan Yurou, Yurou selalu menyapa penggemarnya dengan senyum ramah, menawarkan untuk berfoto bersama mereka. Apakah kamu pikir, hanya dengan menandatangani satu kontrak, Anda akan dapat menggantikannya? Karena semakin banyaknya orang, para anti-fans memutuskan untuk memulai langkah kedua dari rencana mereka. Mengumpulkan kerumunan lebih dekat, mereka mulai mendorong Tang Ning. Menurutmu mengapa Yurou tetap terkenal selama 3 tahun sementara kamu menjadi berita lama? Aku menyadari sekarang, itu pasti karena kamu memiliki kepribadian yang buruk. Lihat bagaimana Yurou yang baik dibandingkan. Kembalikan kontraknya ke Yurou. Semakin banyak orang berkerumun dan jumlah orang yang ingin tahu meningkat. Dalam sekejap, Tang Ning memiliki lebih dari 100 orang yang mengelilinginya. Aku setuju, awalnya, aku sangat menyukaimu, tapi kamu malah pergi dan melemparkan bunga yang diberikan penggemarmu ke lantai. Kamu tidak bisa dibandingkan dengan Yurou bahkan sedikit pun. Kamu tidak pantas mengambil kontrak Yurou. Skema apa yang kamu gunakan? Beritahu kami. Bab 17, video tidak senonoh viral. Interogasi para penggemar semakin keras saat orang yang lewat mulai mengambil foto dan mendiskusikan apa yang sedang terjadi. Mereka merasa Tang Ning tidak tahu malu, bagi mereka karakter Mo Yurou jauh lebih bisa dipercaya. Tang Ning benar-benar terkepung, meninggalkannya tanpa ruang untuk melarikan diri. Jadi, sebagai gantinya, dia menenangkan dirinya dan melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan wajahnya yang telanjang kepada publik. Jika Anda ingin saya menjawab pertanyaan Anda, saya bisa melakukannya, tetapi pertama-tama, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Lanjutkan. Para anti penggemar memandang Tang Ning bertanya-tanya trik apa yang dia miliki di balik lengan bajunya. Kamu bilang kamu adalah penggemarku, jadi bisakah kamu memberitahuku, tahun berapa aku debut, tahun berapa aku menerima penghargaan dan penghargaan apa itu? Setelah mendengar pertanyaannya, anti-fans saling menatap kosong.
Bagaimana mereka bisa mengetahui informasi tentang Tang Ning ini? Mereka membencinya. Kami adalah penggemar baru. Terlepas dari itu, kamu melempar hadiah kami ke lantai, jadi kamu salah, jawab salah satu dari mereka. Apakah saya melempar bunga ke lantai atau tidak? Bahkan jika saya tidak menjelaskannya, saya yakin kamera bandara akan menangkap semuanya. Tapi, saya sudah meminta maaf segera setelah menjatuhkannya, saya yakin semua orang mendengarnya. Saya juga mengakui, dalam industri ini, masih banyak yang harus dipelajari dari Euro. Jadi, apalagi yang tidak Anda sukai? Tang Ning berbicara dengan lembut, tidak memaksa sama sekali, tetapi langsung ke intinya. Gadis yang menyebabkan masalah ini pasti bukan penggemarnya. Jelas dia adalah penggemar Mo Euro, yang namanya tergantung di bibirnya. Fakta bahwa Tang Ning telah meminta maaf dan menanggapinya dengan sikap rendah hati, mayoritas orang yang lewat mulai mengubah pikiran mereka merasa bahwa penggemar Mo Euro picik dan bertindak terlalu jauh. Baik, itu benar, aku juga penggemar Euro. Kami hanya merasa kamu tidak pantas dibandingkan dengannya. Di atas segalanya, kamu bahkan mencuri kontraknya, kamu harus mengembalikannya padanya. Setelah berbicara, Antifan mulai mendorong Tang Ning. Tang Ning terhuyung dan hampir jatuh. Untungnya, pengawal yang dikirim Mo Ting tiba tepat pada waktunya, menerobos kerumunan untuk menahannya. Mereka juga mulai memisahkan kerumunan dari Tang Ning. Long Jie tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dia berdiri di antara anti-fans dan Tang Ning saat dia menoleh sedikit. Kamu duluan dan tunggu aku akan segera ke sana. Oke, seperti biasa, Tang Ning tidak membantah. Dia hanya memakai kembali kacamata hitamnya. Jika kamu tidak memberi kami penjelasan hari ini dan tidak mengembalikan kontraknya ke Euro, jangan berpikir untuk naik pesawat. Antifan memperingatkan saat mereka mengaitkan tangan mereka membentuk penghalang manusia. Apakah kamu benar-benar percaya pada karakter Mo Euro? Long Jie bertanya dengan makna yang lebih dalam. Ini jelas lebih baik daripada model murahmu. Kata-kata ini, aku sudah merekamnya. Long Jie mengangkat teleponnya. Ketika waktunya tepat, aku akan mengirimkan kalian semua hadiah besar. Long Jie meletakkan telepon di kepalanya dan memanggil polisi. Polisi segera datang untuk mengawal Tang Ning menjauh dari kerumunan dengan bantuan pengawal Mo Ting. Tang Ning dengan cepat menghilang dari pandangan publik, tetapi sebelum polisi pergi, dia membisikkan sesuatu kepada mereka. Tang Ning, Mo Euro telah membuat berita tentang kamu mencuri kontraknya sebagai diskusi nomor 1. Long Jie melihat ponselnya saat dia berbicara. Lalu, tunggu apa lagi? Rilis videonya, jawab Tang Ning sambil berjalan. Aku sudah menunggu saat ini, sekarang para penggemar itu bisa melihat, apakah Dewi mereka wanita lugu atau sel***. Setelah berbicara, Long Jie menelepon seorang teman reporter, posting video yang kami siapkan sebelumnya. Han Yufan, mari kita lihat berapa kali kamu bisa menyelamatkan Mo Euro. Ruang peristirahatan artis Tianyi Entertainment. Mo Euro sedang merayakan bahwa diskusi yang dia mulai telah mencapai nomor 1. Selain itu, dia menerima foto dari para penggemarnya tentang adegan di bandara. Tang Ning telah didorong ke titik di mana dia bahkan tidak bisa melawan, itu benar-benar memuaskan kebenciannya. Dia ingin Tang Ning merasakan bagaimana rasanya mencuri kontraknya. Ini hanyalah salah satu konsekuensinya, yang terburuk belum datang. Euro, setelah kejadian panas ini, aku yakin kamu akan mendapatkan penawaran yang lebih baik daripada yang ditawarkan oleh Huff, sanjung asistennya sambil memijat bahunya. Tentu saja, aku harus mendapat tempat di top 10 model award. Mo Euro tersenyum percaya diri, kepercayaan dirinya disebabkan oleh fakta bahwa Han Yufan telah meyakinkannya sebelumnya. Seperti yang dijanjikan, Han Yufan muncul di ambang pintu tiba-tiba memegang kontrak untuk berdiskusi dengannya. Cepat, model 10 teratasku, ada iklan besar di sini, ayo segera adakan pertemuan. Mo Euro menganggukkan kepalanya, dia sangat senang saat dia menuju ke ruang pertemuan untuk membahas detailnya. Meskipun Euro kehilangan kontrak dengan Huff, dia berhasil mendapatkan kesepakatan dengan merek makeup internasional. Dia memang permata berharga Tianyi Entertainment. Han Yufan menghujani Mo Euro dengan pujian, untuk Tang Ning, mulai sekarang, jika ada yang menanyakannya, tanggapi dengan memberitahu mereka bahwa dia akan menikah dan tidak akan mengambil pekerjaan lagi. Setelah mendengar kata-kata ini, senyum Mo Euro semakin lebar. Namun, saat keduanya sedang berbicara dengan mata mereka,
Han Yufan tiba-tiba menerima panggilan telepon. Pada awalnya, dia memiliki senyum terpampang di wajahnya, tetapi setelah itu, senyum itu menghilang. Tuan Blair, bagaimana Anda bisa tiba-tiba membatalkan kontrak? Video tidak senonohmu dan Mo Yurou telah menjadi viral. Aku sangat malu dengan kalian berdua. Sampah apa? Apa yang terjadi? Mo Yurou bertanya. Pengiklan telah meminta solusi untuk sesuatu. Saat dia berbicara, Han Yufan mengeluarkan ponselnya. Di bagian atas peringkat pencarian adalah video dia dan Mo Yurou di ranjang rumah sakit semakin intim. Kali ini bukan hanya foto, itu adalah video. Itu adalah video yang tidak bisa mereka sangkal. Melihat reaksinya, Mo Yurou segera menyerbu dan mengambil ponsel dari tangannya. Setelah melihat video, dia sangat terkejut, dia menjatuhkan telepon ke lantai. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana? Semua orang di ruang pertemuan segera mengangkat telepon mereka untuk melihat apa yang sedang terjadi, sementara Mo Yurou, seperti tertangkap basah sedang selingkuh, mulai meneriaki semua orang, jangan lihat. Jangan cari. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Han Yufan dengan marah duduk di kursinya, siapa sebenarnya yang mencoba melawanku? Terlepas dari Departemen Internal Tianyi Entertainment, halaman resmi Mo Yurou juga gempar. Baru hari ini mereka menaruh semua kepercayaan mereka pada Mo Yurou dan menyerbu untuk menghina Tang Ning, tapi, sekarang mereka merasa seperti telah ditampar wajahnya. Saat ini, Long Jie dan Tang Ning sudah menaiki pesawat mereka. Long Jie masuk ke klub penggemar Mo Yurou, menyaksikan para anti penggemar menghancurkan dirinya sendiri. Aku tidak pernah mengira Mo Yurou akan semurah ini, sementara kita tanpa sadar mengidolakannya, kita pasti buta. Mulai sekarang, aku sudah kehilangan semua rasa hormat untuknya. Aku juga. Kita harus mengambil inisiatif dan membuktikan bahwa Tang Ning tidak bersalah. Di bandara, kita sengaja menghinanya, dia pasti sudah tahu. Namun, dia tidak pernah mencoba membalas kita. Sebaliknya, saat polisi menghentikan kita, dia bahkan memberitahu mereka bukan untuk menyakiti kita. Aku mendengar semuanya, tapi aku tidak mengumumkannya. Kata salah satu fans dengan rasa bersalah. Juga, jadwal Tang Ning diberikan kepada kami oleh asisten Mo Yurou. Kami perlu memposting tentang ini. Setelah melihat diskusi, mulut Long Jie melengkung dari telinga ke telinga, sangat memuaskan. Pelacur dan brengsek itu pasti berlarian dengan panik sekarang. Tang Ning, kenapa kamu sangat pintar? Aku sangat mencintaimu. Long Jie memeluk Tang Ning saat dia mencium pipinya. Tapi, aku tidak mencintaimu. Lalu siapa yang kamu cintai? Presiden Mo. Tang Ning memang memikirkan Mo Ting dan terutama merindukan ciumannya. Kebiasaan, jelas merupakan hal yang menakutkan, terutama kebiasaan yang beracun. Bab 18, Pertempuran Kemenangan. Dalam sekejap, berita Han Yufan dan Mo Yurou menjadi perbincangan di kota, upaya mereka sebelumnya dengan PR telah sepenuhnya dibatalkan. Karena Han Yufan dan Tang Ning adalah pasangan yang bertunangan, video tersebut mengungkapkan bahwa Mo Yurou adalah pihak ketiga yang berada di antara keduanya, jadi dia dengan cepat menjadi perusak rumah tangga yang dibenci semua orang. Pada saat ini, seorang anggota media keluar untuk mengungkapkan bahwa insiden penggantian bintang mahkota adalah semua ide Han Yufan dan Mo Yurou dan Tang Ning terpaksa menanggung semua kesalahan dengan polos. Para netizen gempar. Belakangan hari itu, berita yang lebih besar lagi dirilis terkait insiden di bandara. Tang Ning sebelumnya dikritik karena tidak menghormati penggemarnya, mengakibatkan rasa jijik dari orang yang lewat. Tapi, setelah video tidak senonoh Mo Yurou dirilis, halaman penggemar resmi Mo Yurou memposting pernyataan yang membereskan seluruh insiden kesalahan Tang Ning. Terungkap bahwa para penggemar telah merencanakan seluruh kejadian sebelumnya dan mereka bahkan menunjukkan bahwa itu semua karena mereka ingin mendukung Mo Yurou. Untungnya, mereka sekarang menyadari, idola yang mereka lindungi, tidak berharga. Di atas segalanya, bukti diposting dari asisten Mo Yurou yang secara pribadi memberikan rincian jadwal Tang Ning ke klub penggemar. Catatan diskusi yang terjadi dalam perencanaan apa yang terjadi di bandara juga diposting. Pada akhirnya, surat klarifikasi atas nama Tang Ning dirilis dengan jelas menjelaskan bahwa Tang Ning tidak melempar bunga ke lantai. Mereka juga memuji Tang Ning karena bersikap sopan dan dengan tulus meminta maaf meskipun dia tahu dia difitnah. Yang terpenting, ketika dia dilindungi oleh polisi, dia dengan penuh perhatian meminta polisi untuk tidak terlalu kasar jika mereka menyakiti seseorang. Ini dirilis oleh klub penggemar resmi Mo Yurou,
yang berarti klub penggemar Mo Yurou sekarang telah menjadi pasukan yang kalah. Bahkan penggemar terbesarnya sekarang telah memunggungi dia, bagaimana orang bisa mempercayai Mo Yurou lagi. Media terus bersikap negatif, para penggemar melangkahinya, bahkan perusahaan yang sebelumnya menggunakan Mo Yurou sebagai juru bicara segera menurunkan iklan mereka dan mengirimkan surat dari pengacara mereka. Melihat semua ini, Mo Yurou tahu, dia sudah berakhir, dia benar-benar sudah berakhir. Yurou, kamu harus tetap tenang. Kamu masih memiliki anak di perutmu. Dengan anak ini, kamu tidak perlu takut Presiden Han tidak akan mendengarkanmu dengan patuh. Bahkan jika pada akhirnya, kamu tidak bisa lagi menjadi model terkenal, setidaknya, kamu masih bisa menjadi istri CEO Tianyi. Asisten Mo Yurou mencoba menenangkannya setelah melihatnya melempar semuanya ke lantai, jangan merusak tubuhmu, masih ada jalan panjang di depan. Mendengar ini, Mo Yurou setuju dengan alasan asistennya. Bahkan jika Tang Ning akan kembali, lalu apa? Dengan anak di perutnya, dia masih punya kesempatan untuk menang. Begitu dia turun dari pesawat, Tang Ning menerima panggilan telepon dari Mo Ting. Long Jie juga segera mencari kemajuan dari pertempuran yang sedang berlangsung. Peluang mereka terlihat bagus, sepertinya gelandangan itu tidak punya peluang untuk kembali. Haruskah saya memberi selamat kepada istri saya atas kemenangan pertempuran? Mo Ting sedang duduk di kursi kantornya saat kontur wajahnya disorot oleh sinar matahari yang masuk melalui jendela kantornya. Dia tampak tampan seperti biasanya. Tang Ning tertawa lembut dan menjawab dengan suara nakal, haruskah kamu memberi selamat padaku setiap kali aku bergerak? Tidak bisakah kamu mengatakannya? Aku hanya mencari alasan untuk meneleponmu. Hati Tang Ning berdebar. Sayang sekali aku tidak bisa pulang malam ini. Jika kamu bilang kamu merindukanku, mungkin ada keajaiban, goda Mo Ting. Apakah kamu ingin mencoba? Bahkan jika tidak ada keajaiban, aku akan tetap merindukanmu, jawab Tang Ning dengan serius, tetapi karena dia malu, dia menutup telepon sebelum Mo Ting dapat memberikan jawaban. Di sisi lain telepon, Mo Ting tertawa tertahan saat dia segera menelepon Lu Ce di intercom. Bantu saya mengatur penerbangan ke Liu Shen, sesegera mungkin. Selagi Anda melakukannya, kemasi semua dokumen yang perlu saya tanda tangani agar saya bisa membawanya ke pesawat bersama saya. Tang Ning tidak menyangka akan ada kejutan. Setelah turun dari pesawat, dia langsung menuju lokasi syutingnya. Karena kontraknya termasuk iklan cetak, meski sudah malam, dia tetap masuk studio. Di sampingnya, ada beberapa model asing yang juga akan tampil di iklan. Setiap dari mereka sangat profesional. Setelah melihat Tang Ning berdiri tanpa ekspresi, sang fotografer tiba-tiba khawatir apakah dia bisa memenuhi ekspektasi. Iklan cetak mengharuskan model untuk diambil secara mendadak dan memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Dalam sedetik, model harus mengekspresikan emosi yang sesuai dengan produknya. Ini adalah ujian nyata dari kemampuan akting seorang model. Sayangnya, tubuh Tang Ning disembunyikan oleh gaun panjang yang dikenakannya, jadi tidak ada yang bisa melihat fitur positifnya. Baru setelah dia berubah dan melangkah keluar, semua orang akhirnya bisa melihat tubuhnya yang proporsional sempurna. Semua orang di studio tercengang, apakah itu tinggi badannya atau ukurannya, semuanya memenuhi standar internasional. Dengan gaun A-line bermotif hitam kasualnya, dipasangkan dengan jaket denim gelap tanpa lengan, dia benar-benar memancarkan keseksian. Tapi ekspresinya, sang fotografer masih khawatir, jadi segera menghampiri Tang Ning untuk menjelaskan, foto-foto yang kita ambil hari ini akan memiliki gaya yang sedikit liar, seperti kucing liar yang berjalan-jalan di malam hari. Aku mengerti, Tang Ning mengangguk dengan tenang. Sang fotografer tidak menjelaskan lebih jauh. Model Asia selalu memiliki kualitas seperti ini, tidak ada gunanya berharap terlalu banyak. Ayo, semuanya ambil posisi. Mari kita mulai dengan beberapa foto solo, Jason. Model yang dipanggil masing-masing berjalan ke depan layar. Dengan cepat dan profesional, mereka semua menyelesaikan bidikan mereka. Tang Ning adalah yang terakhir. Karena dia yang terakhir, dia berada di bawah tekanan ekstra. Lagi pula, dari segi penampilan, dia tidak bisa dibandingkan dengan orang asing. Jika aktingnya tidak cepat, seluruh syuting dapat dengan mudah digagalkan. Tang Ning, setelah mendengar panggilan fotografer, Tang Ning berjalan di depan layar mengenakan gelang Huff dari koleksi Malam yang Menawan. Fotografer terus menjelaskan bagaimana dia harus berpose untuk mendapatkan tampilan liar, tetapi Tang Ning hanya tersenyum sambil mengangguk mengerti.
Satu hal yang paling dibenci fotografer adalah orang-orang yang berpura-pura mengerti padahal sebenarnya tidak. Jadi, dia mengucapkan beberapa patah kata sebelum meraih kameranya dan mundur beberapa langkah. Mari kita coba beberapa bidikan percobaan untuk melihat hasilnya. Tidak, tidak apa-apa, ayo lakukan saja, Tang Ning meminta. Melihat kepercayaan dirinya, fotografer mengantisipasi melihat sebuah lelucon. Dengan kesal, dia memperingatkan, kamu yang memintanya. Begitu saya mulai, tidak akan ada kesempatan kedua. Oke, semua model lain merasa Tang Ning sedang menggali kuburnya sendiri, dia jelas diberi kesempatan, dia tidak menginginkannya, apa yang dia pikirkan. Kalau begitu, mari kita mulai, sang fotografer melambai sambil menatap Tang Ning tanpa banyak berharap. Tang Ning mengangguk, lalu, sementara semua orang berkumpul menunggu untuk melihatnya mempermalukan dirinya sendiri, dalam sepersekian detik dia memasuki keadaan pikiran yang berbeda, mengejutkan semua penonton. Mereka menyaksikan saat dia secara alami merentangkan kakinya, melingkarkan tangan kirinya di pergelangan tangan kanannya dan dengan lembut membuka bibirnya. Saat dia menggigit jari tengah tangan kirinya, dalam sekejap, semua orang terpana oleh sorot matanya, itu sangat mengancam, dibandingkan dengan kepribadian lemah yang dia miliki sebelumnya. Apa yang paling mengesankan semua orang, adalah gelang di pergelangan tangannya, yang tampaknya memberinya energi liar ini, dia dan produk berjalan bersama dengan sempurna, seolah-olah mereka benar-benar menyatu menjadi satu. Fotografer tidak bisa berkata apa-apa, di mana dia menemukan ini permata. Tingkat profesionalisme ini sebanding dengan supermodel internasional. Bab 19, mari segera menikah. Yang terpenting, bagaimana dia begitu percaya diri untuk menolak bidikan percobaan, terutama karena dia harus mengubah pose secara praktis setiap 3 detik. Tidak masalah apakah Tang Ning harus bertingkah malas, menggoda, mengancam, atau imut, selama fotografer memintanya untuk mengubah pose, dia langsung cocok dengan tema apapun yang dilemparkan padanya, reaksinya sangat cepat sehingga semua orang yang menonton kagum. Long Jie berdiri di satu sisi. Setelah melihat Tang Ning kembali ke Tang Ning yang pernah dia kenal, dia sangat emosional sehingga dia hampir menangis dengan keras. Selain menangis, dia juga mengeluarkan ponselnya untuk memotret berbagai pose Tang Ning, dia bermaksud meneruskannya ke Mo Ting. Karena hubungan Tang Ning dengan Mo Ting, Long Jie merasa sangat beruntung memiliki seseorang yang begitu perkasa dalam kontak teleponnya. Tentu saja, saat ini, Mo Ting masih berada di pesawat. Dalam sesi pemotretan selama 4 jam, Tang Ning berhasil meyakinkan fotografer dan beberapa orang lainnya di industri dengan profesionalismenya. Bahkan Tuan Eugene, yang sebelumnya menyuruh Tang Ning untuk pergi, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempolnya. Dia bahkan secara pribadi menjelaskan kepada Tang Ning bahwa dia tidak bisa mengendalikan emosinya terakhir kali karena dia sangat marah karena dibohongi. Setelah menghapus riasannya, Tang Ning kembali ke dirinya yang tanpa ekspresi. Sementara itu, semua orang sangat senang dengannya, membuat kesan Tuan Eugene terhadapnya meningkat secara dramatis. Long Jie bergegas untuk menutupi Tang Ning dengan jaket. Pada saat yang sama, dia menyerahkan ponsel yang berkedip di tangannya, Han Yufan menelepon. Ekspresi Tang Ning tidak berubah, tatapannya sedikit menggelap, tetapi dia masih mengangkat telepon. Halo. Tang Ning, apakah kamu melihat atau mendengar berita? Han Yufan bertanya, melangkah ringan. Mengapa? Tang Ning bertanya, berpura-pura tenang. Apa yang terjadi? Ah, tidak apa-apa. Han Yufan yakin Tang Ning belum mengetahuinya sejak dia berada di Liusen. Jadi, dia membuat rencana, Tang Ning, bagaimana kalau saya terbang ke Liusen besok? Kita bisa mendaftarkan pernikahan kita di sana, sempurna. Pemandangannya indah dan suasananya indah, kita bahkan bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memiliki liburan. Bisa jadi bulan madu kita. Han Yufan ingin segera menjebak Tang Ning. Sebenarnya, Tang Ning tidak dilahirkan dalam keluarga biasa. Dia adalah putri dari kerajaan parfum terkenal, tetapi karena hubungannya dengan Han Yufan, dia berselisih dengan keluarganya. Hubungan mereka sangat buruk. Praktis mereka memutuskan semua hubungan dan menolak untuk bertemu lagi. Tapi, pada akhirnya, dia masih seorang Tang. Ketika para tetua Tang meninggal, dia masih memiliki hak untuk memperjuangkan warisan. Han Yufan tidak ingin melepaskan Tang Ning, bukan hanya karena Tang Ning naif dan mudah dibodohi, tapi salah satu alasan terpenting adalah warisan. Karena videonya dan Mo Yuro telah dirilis,
dia hanya bisa memanfaatkan fakta bahwa Tang Ning belum menyadarinya, untuk segera memaksanya menikah dengannya. Di bawah hubungan yang mencurigakan antara kamu dan Mo Yurou, kurasa kita belum harus menikah. Tang Ning menolak dengan lugas. Benar-benar tidak ada yang terjadi antara Yurou dan aku. Foto-foto yang kamu lihat semuanya salah paham. Jika foto-foto itu salah paham, bagaimana dengan videonya? Tang Ning bertanya dengan nada yang sangat tenang, saya memang di Liu Shen, tapi, Liu Shen masih di negara yang sama, apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak akan bisa melihat berita? Atau apakah Anda pikir saya semudah itu untuk membujuk dan menipu? Tang Ning, aku tidak melakukannya dengan sengaja, percayalah. Kita sudah bersama selama bertahun-tahun, apa kamu tidak tahu orang seperti apa aku ini? Han Yufan bertingkah tidak bersalah, mencoba untuk merasa kasihan, itu semua adalah cintanya yang bertepuk sebelah tangan. Lalu, bagaimana jika aku mengatakan, jika dia tetap di Tianyi Entertainment maka aku akan pergi atau jika aku tetap, maka dia harus pergi? Tang Ning bertanya dengan tegas. Tang Ning, aku selalu berpikir kamu adalah orang yang paling mengerti aku, kenapa kamu harus menekanku seperti ini? Han Yufan agak kesal karena dia tidak mau menyerah di kedua sisi. Mo Yurou adalah cinta pertamanya dan sedang mengandung anaknya, sedangkan Tang Ning ditempatkan di tempat, Han Yufan tidak dapat memutuskan apa yang harus dilakukan. Jika kamu merasa aku menekanmu, kamu bebas pergi mencari Mo Yurou, dia sangat pengertian. Haruskah seperti ini? Sebenarnya, Han Yufan sudah memutuskan untuk menyerah pada Mo Yurou. Lagi pula, latar belakang keluarga Mo Yurou cukup rata-rata. Satu-satunya alasan dia sampai di tempat dia hari ini, adalah karena dia telah mendorongnya ke posisi itu. Jika dia membandingkannya dengan Tang Ning, paling-paling dia adalah tipe orang yang suka bermain-main, beri aku waktu untuk berbicara dengan Yurou, setelah itu kita akan segera menikah. Aku akan menunggu. Tang Ning tampaknya menanggapi dengan tenang, tetapi kata-katanya mengandung perasaan jijik yang tersembunyi. Bagaimana bisa seseorang seperti Mo Yurou melepaskan Han Yufan dengan mudah? Dia bahkan memiliki seorang anak dalam perjalanan. Long Jie melihat tatapan mencemooh Tang Ning dan segera mengambil telepon dari tangannya. Mulai sekarang, kita tidak akan. Ayo kembali ke hotel, aku lelah. Tang Ning tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Long Jie mengangguk dan segera mengantarnya kembali ke hotel. Kamar mereka bersebelahan. Long Jie membukakan pintu untuk Tang Ning dan menghiburnya. Istirahatlah, jangan terlalu banyak berpikir, kamu masih harus syuting di luar ruangan besok. Tang Ning mengangguk sebelum menutup pintu. Berbalik, dia tiba-tiba menyadari suara air yang berasal dari kamar mandi. Siapa di sana? Dia bertanya dengan hati-hati. Orang di dalam sepertinya telah mendengar suaranya saat dia mengulurkan tangan dan mematikan keran. Tang Ning khawatir dia memasuki ruangan yang salah, begitu cepat menuju pintu. Namun, pada saat itu, sosok tinggi melangkah keluar dari kamar mandi. Tang Ning berbalik untuk melihat Mo Ting. Dia terkejut sesaat, kamu, bagaimana? Bukankah sudah kubilang, akan ada keajaiban? Mo Ting melonggarkan cengkeramannya sebelum mencium bibirnya. Terbang di siang hari melelahkan, jadi aku memutuskan untuk mandi dulu untuk bersantai. Pikiran Tang Ning kabur. Dia tidak akan pernah membayangkan, Mo Ting bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Dia segera melingkarkan tangannya di pinggangnya. Istriku tersayang, haruskah aku mengingatkanmu, aku tidak mengenakan apa-apa. Setelah mendengar ini, Tang Ning secara naluriah menunduk saat wajahnya memerah, kalau begitu lanjutkan mandimu. Tapi aku ingin pergi bersama. Dengan kata-kata itu, Mo Ting tidak menunggu jawaban. Dia langsung membawa Tang Ning dalam pelukannya langsung ke kamar mandi dan menempatkannya di bawah pancuran. Meraih dagunya, dia menanamkan ciuman penuh gairah di bibirnya. Jangan terlalu kasar, aku masih harus syuting iklan besok. Tang Ning masih memiliki sedikit kesadaran. Mo Ting menyeringai sebelum bergerak ke bawah, bagaimana dengan di sini? Dipisahkan oleh lapisan pakaian, Tang Ning gemetar dan segera kehilangan akal sehatnya. Di bawah pancuran, pasangan itu terus berciuman dengan penuh gairah dan berpelukan. Tapi, seperti biasa, sebelum mengambil langkah terakhir, keduanya sudah puas. Setelah mandi, salah satu dari mereka dengan tenang mengoleskan perawatan kulit, sementara yang lain bersandar di tempat tidur sambil meninjau beberapa dokumen. Melirik Mo Ting, hati Tang Ning sedikit sakit, kamu sudah di sini, tapi kamu masih harus bekerja.
Mo Ting mengangguk sambil menutup dokumen dan melambai pada Tang Ning. Ketika dia akhirnya duduk di pelukannya, dia tersenyum meminta maaf, itu kebiasaan. Apakah aku tidak cukup menarik? Hari ini, Han Yufan menelepon dan berkata dia ingin menikah denganku. Tang Ning mengeluh dengan sedih. Bab 20, Pilihan Han Yufan. Dengan satu dorongan cepat, Mo Ting meraih pinggang Tang Ning dan menariknya ke dekat dadanya sambil berbisik ke telinganya dengan nada berbahaya. Kalau begitu, maukah kamu menikah dengannya? Aku akui aku pernah buta, tapi, aku yakin aku menuju ke arah yang benar sekarang. Tang Ning bergumam, kamu adalah arahku. Mo Ting membalik, memposisikan dirinya di atas Tang Ning. Dia memandangnya dengan serius dengan matanya yang seperti tinta. Aku hampir tidak bisa mengendalikan diriku lagi, bahwa kamu ingin menghabiskan sisa hidupmu denganku. Ketika saatnya tiba kita berdua yakin kita ingin bersama, itu. Dalam industri ini, pilihan saya tidak terbatas, saya dapat memiliki apapun yang saya inginkan. Satu-satunya hal yang tidak dapat saya temukan, adalah hati yang murni. Kalau begitu, mari kita berusaha keras dan bekerja menuju tujuan yang sama, mari kita berjalan di jalan yang sama dan menjalani kehidupan yang sama, jawab Tang Ning dengan serius. Saya benar-benar tidak pernah berpikir, Presiden Mo, yang duduk tinggi di atas semua orang di industri hiburan, tidak mengejar gaya hidup yang menyenangkan dan riang. Saya pikir Anda akan menjadi pemain dengan banyak wanita, apakah Anda tidak pernah menginginkan itu? Ketika seorang wanita mengajukan pertanyaan seperti ini, tidak perlu menjawab, yang perlu dilakukan pria, adalah menjawab dengan ciuman penuh gairah. Setelah berbicara, Mo Ting memberikan ciuman, dan seperti yang dia prediksi, ciuman penuh gairah memang membuat kekasih melupakan semua kekhawatirannya. Malam itu, dipeluk oleh pelukan Mo Ting, Tang Ning tidur dengan sangat nyenyak. Dibandingkan dengan kebahagiaan Tang Ning, hari Han Yufan pasti tidak berjalan dengan baik. Dia berada dalam kesulitan karena permintaan Tang Ning agar Mo Yurou meninggalkan Tianyi Entertainment. Mo Yurou tidak hanya memiliki anaknya di perutnya, di tangannya dia juga memiliki bukti perbuatan buruknya, dia tidak bisa menyinggung kedua wanita itu. Penuh ketidakpastian, Han Yufan kembali ke rumahnya. Saat melihat Mo Yurou duduk dengan sedih di sofa, hatinya tenggelam. Yufan, Mo Yurou menangis saat dia terbang ke pelukannya, melingkarkan lengannya erat-erat di pinggangnya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah ini berarti saya tidak bisa menjadi model lagi? Yurou, bagaimana kalau kamu pergi ke luar negeri sementara untuk mengurus kehamilanmu? Setelah bayi kita lahir, kamu bisa kembali. Ketika saatnya tiba, aku berjanji, aku akan melakukan apa yang telah aku lakukan sebelumnya, aku akan membuatmu terkenal lagi. Setelah mendengar kata-katanya, Mo Yurou membeku dalam kesadaran, kamu memintaku untuk pergi ke luar negeri. Han Yufan, apakah kamu berencana untuk mengorbankanku? Biarkan aku memberitahumu, aku tidak sebodoh Tang Ning untuk mempercayai kata-katamu, aku pasti tidak akan pergi. Plus, Han Yufan, jangan lupa, perutku masih mengandung anakmu. Aku sudah menjadi kekasihmu selama bertahun-tahun, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menendangku begitu saja seperti ini? Bukan itu maksudku. Han Yufan, pikirkan baik-baik, dengan siapa kamu ingin menghabiskan sisa hidupmu? Apakah kamu mencintai Tang Ning? Tentu saja aku mencintaimu, hanya kamu. Han Yufan menjawab dengan menyakitkan, tapi, Tang Ning menetapkan syarat, jika kamu tidak meninggalkan Tianyi, dia tidak akan menikah denganku. Bahkan jika kamu menikahinya, kamu tidak menjamin semua yang dimiliki keluarga Tang. Mo Yurou beralasan, keluarga Tang tidak peduli dengan Tang Ning. Bahkan jika dia kembali ke rumah tangga, berapa banyak yang bisa dia warisi? Yufan, apakah kamu benar-benar ingin menaruh semua telurmu di satu keranjang, untuk menemukan akhirnya kamu tidak mendapatkan apa-apa? Tetaplah bersamaku, setidaknya kamu memiliki aku dan anak kita, kita bertiga bisa membangun masa depan bersama, bukankah itu yang kamu inginkan? Yufan, pikirkan baik-baik, apakah kamu menginginkanku, atau kamu menginginkan Tang Ning? Yang aku butuhkan hanyalah satu kata darimu dan aku bisa langsung pergi ke rumah sakit untuk mengatur aborsi. Aku akan meninggalkan Tianyi dan tidak pernah muncul di depan darimu lagi. Han Yufan tidak menanggapi saat dia berdiri diam di tempat. Melihat tidak ada respon, Mo Yurou segera mengangkat teleponnya untuk menelepon asistennya. Bantu aku membuat janji di rumah sakit, aku ingin melakukan aborsi. Apa yang kamu lakukan? Han Yufan menyingkirkan telepon dari tangannya,
Jangan terlalu impulsif. Apakah aku mengatakan aku tidak akan memilihmu? Setelah mendengar kata-katanya, wajah Mo Yurou berseri-seri. Apa itu artinya, kamu memilihku? Aku sangat mencintaimu, namun kamu ingin melakukan aborsi. Bagaimana aku bisa membiarkanmu melakukan hal seperti itu? Selama bertahun-tahun, aku telah melindungimu. Apakah kamu tidak menyadarinya? Han Yufan akhirnya membuat keputusan, dia memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan Tang Ning. Dia hanya merasa sayang untuk menyerah pada keluarga Tang. Tapi seperti alasan Mo Yurou, tidak ada jaminan untuk masa depan, dia tidak bisa menyerah pada Mo Yurou dan anaknya karena ilusi. Aku tahu itu, kamu selalu memperlakukanku yang terbaik. Mo Yurou menangis bahagia saat dia memeluk Han Yufan. Aku pasti akan melahirkan anakmu dan membuat saudara perempuan dan ibumu bahagia. Selama kamu tidak menimbulkan masalah lagi, aku akan sangat berterima kasih. Jangan terlalu banyak online dan jangan mendengarkan hinaan online. Berita seperti ini akan berlalu. Meskipun skandal ini pasti akan mempengaruhi citra juri tentang Anda untuk penghargaan 10 model teratas, penghargaan ini lebih berfokus pada profesionalisme seorang model, jadi kami tidak boleh menyerah pada tujuan kami. Aku akan mendengarkanmu, namun, ada satu hal yang harus kamu dengarkan dariku. Mo Yurou menarik Han Yufan ke sofa di sebelahnya. Terus bekukan pekerjaan Tang Ning. Lihatlah betapa sombongnya dia sekarang. Semua karena dia mendapatkan kesepakatan, dia pikir dia adalah segalanya dan bahkan mencoba melawan perusahaan. Tetapi, Tianyi bisa hidup tanpa Tang Ning. Jika kita ingin mencari model, tidak sulit, kata Mo Yurou. Namun, kita juga tidak bisa membiarkannya pergi. Jika dia diberi kesempatan, dia pasti akan membalas dendam pada kita. Kita akan menahannya dan membekukannya, setelah 3 tahun berlalu, dia akan menjadi begitu tua sehingga dia menang, tidak bisa kembali. Tapi, saat ini, Tang Ning memiliki banyak orang yang bersorak untuknya dan umpan baliknya sangat bagus. Bukankah itu membuat segalanya lebih mudah? Mari kita tunggu sampai dia kembali dari Liu Shen, carikan dia klien korporat, merek yang rendah dan menjijikkan, sehingga citranya menurun. Han Yufan menatap Mo Yurou, dia tahu apa yang dia sarankan agak ekstrim, tapi, Han Yufan tidak bisa menolak, dia hanya mengangguk, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Ditambah lagi, semua perusahaan yang ingin bekerja dengan Tang Ning, kami akan membalas mereka dengan mengatakan Tang Ning tidak ingin bekerja dengan mereka. Han Yufan memeluk Mo Yurou saat dia mencium keningnya. Kali ini keputusannya datang dari hatinya, dia akan mengakhiri segalanya dengan Tang Ning. Setelah mereka mengakhiri hubungan mereka, Tang Ning hanya akan menjadi model kontrak dari Tianyi dengan jangka waktu 3 tahun tersisa. Seperti yang dikatakan Mo Yurou, dia harus mencegah Tang Ning menjadi terkenal dan menemukan kesempatan untuk membalas dendam terhadap mereka. Jadi, mulai sekarang dia hanya bisa terus menginjaknya.